Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kiawuwur. Saya seorang guru IPA pada SMP Negeri 1 Atap Ilewutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman praktek baik dengan judul Integrasi Fitur Rumah Belajar pada LMS Model Localhost dalam pembelajaran luring menggunakan model Discovery Learning. Dalam praktek baik yang sudah saya lakukan ini, saya berupaya mengintegrasikan fitur rumah belajar dan platform digital lainnya dalam LMS Model Localhost sehingga dapat dijangkau oleh peserta didik walaupun sekolah kami terletak di daerah 3T, tidak tersedia akses internet dan juga sumber listrik. Adapun beberapa platform dalam ekosistem digital yang saya gunakan dalam praktik baik ini antara lain LMS Model Localhost, Rumah Belajar, dan Canva for Education. Sebelumnya, saya mengunduh fitur utama dari portal Rumah Belajar yakni Sumber Belajar 1.0, video pembelajaran, laboratorium maya, dan bank soal. Saya juga mengunduh buku siswa elektronik dari fitur tambahan Rumah Belajar. Saya juga mengedit video stimulus menggunakan platform Canva for Education. Untuk mengatasi file flash player yang tidak disupport pada Sumber Belajar 1.0, saya menggunakan Kiwi Browser yang saya tambahkan dengan ekstensi atau pengaya dari Ravel. Skema pembelajaran luring yang dibangun menggunakan sebuah laptop server yang telah terinstall model localhost, di mana perangkat klien dan server dihubungkan pada suatu jaringan lokal yang sama, yakni menggunakan hotspot seluler dengan alamat IP yang sama. Yang pertama, saya mengintegrasikan fitur laboratorium maya ke dalam LMS Moodle. Yang kedua, saya mengintegrasikan fitur sumber belajar 1.0 ke dalam LMS Moodle. Yang ketiga, saya mengintegrasikan fitur bank soal ke dalam LMS Moodle. Sebelumnya, saya mendistribusikan perangkat gawai kepada peserta didik. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai IP yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam tahapan pemberian rangsangan ini, saya mengarahkan peserta didik untuk mengamati fenomena yang terjadi dalam video, yakni pengaruh baterai terhadap nyala senter yang digunakan. Video ini diakses pada kegiatan Ayo Mengamati dalam LMS. Kenapa baterai yang bilang itu berpengaruh terhadap Selanjutnya, saya mengarahkan peserta didik untuk menuliskan rumusan masalah beserta hipotesisnya yang telah dibuat dalam forum diskusi pada kegiatan Ayo Berpendapat yang terdapat dalam LMS. Selanjutnya, peserta didik melakukan simulasi hukum Ohm menggunakan fitur laboratorium maya. Peserta didik mengumpulkan informasi dari simulasi yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam LKPD yang dikerjakan. Selama proses pengumpulan data, peserta didik juga melakukan studi literasi dengan menonton video pembelajaran dari sumber belajar untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan.
Untuk tahapan selanjutnya, peserta didik melakukan pengolahan data hasil simulasi dan hasil studi literasi. Peserta didik juga mengakses sumber belajar 1.0 untuk membantu mereka dalam melakukan pengolahan data. Semakin besar tekanan harus disusunnya bagaimana? Semakin besar. Nah, jadi kalau daya baterai makin besar maka arus yang mengalir makin besar. Untuk mendokumentasikan LKPD yang telah diselesaikan, peserta didik mengambil gambar LKPD untuk diunggah pada bagian unggah tugas yang terdapat dalam LMS. Ini adalah tegangan listrik ya? Satuannya adalah volt. Kemudian ini adalah watt arus listrik. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang diharapkan, maka peserta didik mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk CBT pada LMS. Terima kasih sudah melakukan kegiatan pembelajaran ini. Saya akan memberikan pesan tentang pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena dalam LMS ini kami dapat mengakses simulasi hukum Ohm dari rumah belajar tanpa menggunakan akses internet. Kami dapat mengubah variabel dalam simulasi seperti mengubah besar muatan dan tegangan listrik, sehingga kami mudah memahami konsep dalam pembelajaran tadi. Kami sangat terbantu dengan adanya video pembelajaran dan sumber belajar dari rumah belajar. Karena dari video tersebut kami dapat mencari informasi untuk menyelesaikan LKPD dengan menonton video dari rumah belajar dan membaca materi pada sumber belajar dalam LMS. Terima kasih.